Tugas modul 1.1 Elaborasi pemahaman koneksi antar materi CGP Angkatan 9 Susilawati SPD SMA N2 Sintang. Pengajar praktik Agus Nani SPD. Fasilitator Fatmawati SPD. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru yang tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center. Karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid mendapat nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Saya lebih banyak ceramah, menjelaskan materi panjang lebar daripada mengajak diskusi. Selain itu, saya juga kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun, terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Tanpa saya sadari, saat mengajar masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga hanya sedikit memberikan ruang pada murid, sehingga saya kurang memahami kepribadian mereka dan terkesan memaksa mereka untuk mampu mengikuti dan memahami apa yang saya ajarkan kepada mereka. Selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada modul 1.1, kegiatan pembelajarannya difokuskan kepada refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang mempelopori cikal bakal kemerdekaan pendidikan di Indonesia yang telah berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu perguruan taman siswa. Banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami, di antaranya yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Saya juga semakin memahami semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni semboyan Ingarso Sung Tuludo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Uri Handayani, di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, sesama guru, dan seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dari tengah seorang pendidik
harus mampu membangun semangat, menciptakan ide, atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Selanjutnya dari belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya. Konsep selanjutnya adalah sekolah itu dijadikan sebagai taman siswa. Artinya, sekolah tersebut harus bisa membuat rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik tersebut menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua mereka, dan gurunya adalah orang tua kedua mereka selama berada di sekolah. Dan teman-temannya adalah sebagai saudaranya, atau mereka adalah kakak beradik. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan mengikuti pelatihan calon penggerak, banyak sekali perubahan diri yang saya alami. Saya mengenal pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam mengirimkan tugas-tugasnya yang bisa dikirimkan dengan berbagai model. Dengan kecakapan abad 21, perubahan yang saya alami adalah dapat mengetahui bahwa cara membuat channel YouTube, membuat tugas-tugas dengan berbagai aplikasi seperti Canva dan PowerPoint, dan mengedit gambar dan video dengan berbagai aplikasi yang sangat membantu kelancaran dalam mengerjakan tugas, serta akan bermanfaat dan pembuatan bahan ajar. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih.